Ini satu materi terakhir dari Ustadz Imam yang akan menyampaikan tentang kalau tadi kita bicara kekuasaan dan macam-macam, sebenarnya PKS itu gimana sih posisi pandangnya terhadap kekuasaan, misi apa yang mau kita ambil dan seterusnya, dan apa yang membedakan kita ini dengan partai-partai yang lain begitu. Monggo Ustadz Imam untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ud darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min ahlil khairat. Para pengurus BPH DPD PKS Kabupaten Malang, Pak Irfan, Pak Haji, dan Pak Yasir yang saya hormati, serta para Kacada, para ketua DPC, para kader, dan pengurus PKS Kabupaten Malang. Ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat online ya, untuk mensolidkan kepengurusan kita, bagaimana yang dikatakan oleh Presiden Partai bahwa kita di PKS ini memiliki 3 kelebihan untuk mencapai kemenangan ya. Yang pertama adalah kader yang militan, yang kedua adalah struktur yang solid, dan yang ketiga adalah amal jama'i atau kerjasama keorganisasian yang baik ya di organisasi kita, di partai kita ini. Materi ini adalah tentang sejarah dan jati diri Partai Keadilan Sejahtera. Kita awali dulu dari tinjauan Al-Quranul Karim tentang latar belakang yang ada di dalam gerakan dakwah kita. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang sejarah kehidupan umat sebelum kita, ada adab yang ditimpakan Allah kepada suatu negeri, itu adalah dikarenakan kemaksiatan, kedzaliman yang dilakukan oleh masyarakatnya, khususnya adalah yang dilakukan oleh penguasa yang zalim. Misalnya di surat Ar-Rum ayat 41, Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, memberikan komentar tentang ayat ini, bahwa ketika seorang yang zalim itu berkuasa di suatu negeri, dia melaksanakan segala macam kebijakan tadi yang disebut materi sebelumnya, kebijakan publik yang zalim, yang penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, maka Allah akan menahan hujannya. Yang dengan itulah akhirnya pohon-pohon, kemudian hasil-hasil panen dan sebagainya tidak bisa kita dapatkan, dan akhirnya kerusakan terjadi di mana-mana, terjadi krisis. Maka Imam Mujahid membaca surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah nampak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Untuk apa Allah memunculkan atau menampilkan itu dalam rangka liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk memberikan atau merasakan manusia itu apa yang mereka perbuat sendiri. Sebagian dampaknya itu telah dirasakan oleh manusia sendiri, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Penguasa yang zalim adalah penyebab kerusakan. Di dalam Musnad Imam Ahmad disampaikan dari riwayat Qatadah, suatu saat Nabi Musa alaihissalam itu bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, anta fis sama wa nahnu fil ardi, wahai Allah Ta'ala, Engkau ada di langit dan kami ada di bumi.
Fama alamatu ghadabika min ridhoka. Apa sebenarnya tanda ridhomu atau tanda kemurkaanmu dari ridhomu ya Allah? Maka Allah menjawab, qala idza sta'maltu 'alaikum khiyarakum fahuwa alamatu ridha'i ankum. Kalau aku mempekerjakan kepada kalian, mengangkat kepada kalian pemimpin yang terpilih, yang terbaik di antara kalian, itu adalah tanda keridhoanku kepada kalian. Wa idza sta'maltu 'alaikum syirarakum, dan ketika aku mengangkat pemimpin kalian itu yang terburuk, fahuwa alamatu sakhati 'alaikum. Itu adalah tanda kemurkaanku kepada kalian. Inilah peringatan. Bisa kita evaluasi, sudahkah pemimpin kita saat ini yang terbaik di antara kita atau kebalikannya? Jika pemimpin kita itu masih belum ideal, masih belum yang terbaik, berarti itu menunjukkan Allah masih belum ridho kepada kita. Allah masih murka kepada kita. Maka mari kita bersama-sama melakukan perbaikan ya. Karena dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, kita jangan hanya sekedar mengkritik ataupun menyalah-nyalakan penguasa. Karena penguasa itu adalah terpilih karena mayoritas keadaan masyarakatnya. Siapa yang terpilih itulah menjadi cerminan mayoritas masyarakat. Maka harus kita benahi semuanya ya. Ada dalam sebuah riwayat disebutkan, fala tushilu anfusakum bisabil muluk. Janganlah sibukkan kalian itu dengan mencaci maki raja-raja atau penguasa. Walakin tubu ilayya. Akan tetapi bertaubatlah kalian kepadaku, a'tafahum alaikum. Aku akan berikan kelembutan kepada para penguasa, kepada kalian. Jadi intinya adalah kembali kepada kita masyarakatnya ya. Perbaikan masyarakat itu memerlukan pemimpin yang baik. Dalam sejarah, misalnya ada seorang penguasa di Irak yaitu Yusuf bin Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu melakukan banyak kedoliman. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz belum menjadi khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz berdoa kepada Allah supaya ditampilkan pemimpin yang adil di antara mereka. Nah, ada salah seorang ulama yang melakukan lobby-lobby khusus kepada khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Pada saat sakit, Sulaiman bin Abdul Malik ini didekati oleh seorang ulama yang bernama Roja bin Haywah Al-Kindi. Itu melobi-lobi kepada Sulaiman bin Abdul Malik supaya mengangkat Umar bin Abdul Aziz yang notabene adalah menantunya sendiri untuk menjadi pelanjut kekhalifahan berikutnya. Karena ulama Roja ini melihat potensi Umar bin Abdul Aziz dan ternyata khalifah menyetujui lobi-lobi itu, dan setelah khalifah meninggal diangkatlah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik ini. Dan kita tahu dalam sejarah, walaupun pada waktu yang pendek sekitar 2 tahun saja, tapi Umar bin Abdul Aziz betul-betul menjadi pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan umat saat itu. Dan sampai indikatornya adalah tidak ada satupun di antara masyarakatnya yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat. Karena semuanya makmur atau mungkin memiliki ifah. Ada 3 langkah penyelamatan dalam Al-Quranul Karim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yaitu Allah yang mengutus kepada kalian seorang rasul, mana misi adalah rasul ini adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian misi pembersihan jiwa dan mengajarkan Al-Quran serta sunnah. Inilah gerakan pembinaan tarbiyah yang kita lakukan kepada umat. Kita meniru apa yang dilakukan oleh beliau kepada para sahabat generasi terbaik, dan kita lakukan, kita duplikasi saat ini. Itu gerakan dakwah yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks sejarah serta kalau kita kaitkan dengan kekinian, bahwa kesempurnaan misi kenabian itu diakhiri dengan penguasaan politik. Kita lihat bagaimana sejarah dakwah Nabi Musa alaihissalam yang bisa menumbangkan tirani Fir'aun. Sebelumnya ada
Nabi Ibrahim alaihissalam yang menumbangkan Raja Namrud, kemudian Nabi Yusuf juga demikian, dan Rasulullah SAW itu berhasil menaklukkan kota Mekah. Itu adalah penguasaan politik. Kekuasaan politik ketika sudah diraih, maka akan ada kekuasaan berikutnya. Dakwah semakin lancar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah, maka apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang berduyun-duyun masuk Islam dengan kemenangan politik pada saat Fathu Mekah itu. Kemudian fenomena berikutnya ada kesadaran keislaman umat, terutama saat ini. Banyak umat Islam sekarang yang semakin sadar. Di Eropa, gereja-gereja banyak yang tutup dan masjid-masjid penuh, banyak yang masuk Islam. Di Indonesia kemudian banyak tumbuh pesantren, ma'had-ma'had tahfidz, kemudian seluruh lembaga-lembaga itu makmur, ya. Alhamdulillah, ini adalah kesadaran umat Islam yang harus kita syukuri. Maka harus kita lakukan pemeliharaan kesadaran keislaman membutuhkan perlindungan politik. Tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan politik ini lahir dari proses politik. Keberadaan undang-undang, kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan sebagainya, ini adalah lahirnya dari lobby-lobby politik, dari kekuatan politik yang itu akhirnya menghasilkan sebuah produk hukum. Jadi kalau misalnya ada keluhan umat Islam saat ini khususnya tentang rencana undang-undang HIP, yaitu haluan ideologi Pancasila, banyak protes di sana sini karena ada indikasi untuk mengebiri atau melakukan pembelokan ya terhadap dasar negara kita Pancasila, diperas dari 5 menjadi 3, dari 3 menjadi 1, dan ada indikasi-indikasi yang buruk yang lainnya. Maka kita tidak hanya cukup gerakan-gerakan di luar parlemen. Yang lebih penting adalah bagaimana gerakan di dalam parlemen, yaitu kita percayakan kepada wakil-wakil rakyat yang punya moral, yang punya akhlak yang baik dan berpihak kepada kita, umat Islam ini yang mayoritas di Indonesia. Jadi kita memerlukan akses terhadap produk politik, yaitu dari mana produk politik itu dihasilkan? Ya, dari lembaga-lembaga legislatif yang mereka itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah membuat produk-produk politik itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tahapan gerakan dakwah, kita sudah canangkan sebagai partai dakwah, PKS sebagai partai dakwah. Dakwah itu ada kelembagaannya, kemudian tahap berikutnya dakwah kenegaraan. Kalau dakwah kelembagaan itu sarananya adalah yayasan-yayasan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial, ataupun lembaga kesehatan, ataupun lembaga yang lain-lainnya lah. Itu bisa kita lakukan dengan sarana dakwah kelembagaan ini. Kemudian adapun dakwah kenegaraan itu harus mengakses partai politik. Karena kalau yayasan-yayasan ini ruang geraknya terbatas hanya pada lingkup-lingkup tertentu. Tapi kalau partai politik ini lebih luas. Nah, sasarannya kalau yayasan adalah penetrasi dakwah ke semua lini organisasi kemasyarakatan. Sementara kalau partai politik ini sebagai payung politik dakwah atau midola sia-sia dan sebagai akses perbaikan penyelenggaraan negara. Kita tidak bisa mengatur pemerintahan tadi ya, pengambil kebijakan tadi, kalau hanya lewat organisasi kemasyarakatan, maka harus lewat partai politik supaya kita bisa ikut pemilu, bisa mengantarkan kader-kader terbaik kita, supaya menjadi kepala daerah, supaya menjadi anggota, supaya bisa mengambil kebijakan di tingkat pusat sampai tingkat daerah itu kendaraannya harus partai politik. Landasan filosofis kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna, meliputi negara dan tanah air. Islam adalah pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan,
jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, serta Islam itu adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Inilah syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam yang senantiasa menjadi fikrah atau pemikiran kita bersama, landasan filosofis untuk melakukan dakwah secara maksimal di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Latar belakang berdirinya PKS itu dari perjalanan dakwah yang panjang umat Islam, kita potong saja pada tahun 280-an ya. Berkembangnya dakwah kampus di masjid-masjid atau di dakwah di masjid ataupun di kampus-kampus, para pemuda, para pemikir, para pekerja. Jadi saat itu kita tahu Orde Baru yang demikian represif tidak bisa melakukan dakwah sampai ke pengambil kebijakan ya, kepada pemerintahan, maka yang kita kembangkan saat itu adalah di luar pemerintahan, baik itu di kampus, di sekolah, dan di pekerjaan masing-masing. Tanggal 29 Maret tahun 98 berdiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, yang kebetulan berdirinya di Malang, deklarasinya di Malang. Ini menjadi cikal bakal gerakan dakwah kita. Kemudian 12 Mei 98 ada kasus Trisakti, yaitu tewasnya atau terbunuhnya beberapa mahasiswa yang memperjuangkan atau merintis reformasi saat itu. Kemudian 21 Mei 98 ada kontribusi para pemuda dan aktivis, puncaknya pada Mei 98 Presiden Soeharto jatuh. Inilah awal dari reformasi. Sehingga saat itu tahun 98 ada polling atau musyawarah di tingkat pusat ya, para pengurus tarbiyah di pusat sana, apakah kita mau mendirikan ormas atau membentuk partai. Maka yang mayoritas memilih untuk membuat partai supaya ruang geraknya lebih terbuka lebar tadi. Maka berdirilah Partai Keadilan di Masjid Al-Azhar, Jakarta pada tanggal 9 Agustus 98. Yang mana ini adalah sebagian dokumentasinya, masyarakat ataupun para kader kita berkumpul di Masjid Al-Azhar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mendeklarasikan. Kita lihat Pak Hidayat Nur Wahid di mimbar, itu beliau adalah sebagai ketua dewan pendirinya, kemudian Ustadz LHI adalah sebagai sekretarisnya. Itu di sebelah kanan berdiri para perintis dakwah kita ini. Mereka adalah orang-orang yang telah menanamkan jasa kepada berdirinya Partai Keadilan yang akhirnya menjelma menjadi PKS ini. Ini beberapa dokumentasi ya. Luar biasa, subhanallah ya, para pendahulu kita ya, mereka luar biasa telah berkiprah kepada untuk mensyiarkan Islam lewat jalur partai ini. Ini ya, ikhwan akhwat ya, dengan terpisah insyaallah ya. Kemudian ini adalah solidaritas demo untuk membela Irak saat itu yang diserang oleh Amerika. Ini adalah demo yang rapi di Jakarta sebagai untuk menunjukkan eksistensi umat Islam ya, subhanallah, luar biasa. Nah, sejarah berdirinya PKS ini sebelumnya bernama Partai Keadilan, adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada tanggal 20 April 2002 atau tanggal 9 Jumadil Ula 1423 Hijriah dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 98 atau 26 Rabiul Awal 1419 Hijriah. Jadi yang kita peringati 20 Aprilnya ini sebagai milad PKS 20 April tahun 2002 ini. Landasan filosofis PKS, pendirian Partai Keadilan Sejahtera merupakan upaya memasuki dimensi politik sebagai bagian dari dimensi kehidupan manusia dan sekaligus menjadi cermin aktualisasi dari universalitas Islam dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup. Jadi sudah kita sampaikan ya, Islam yang universal, yang syamil, kamil, mutakamil, menyeluruh, membahas seluruh dimensi kehidupan kita. Maka tidak mungkin kita melaksanakan Islam secara totalitas. Islam bukan hanya hablum minallah atau ibadah sholat saja, ibadah
mahdhah saja, tapi Islam juga terkait dengan ibadah sosial, ada hablum minan nas, termasuk di dalamnya ada masalah politik, pemerintahan, masalah pendidikan, budaya, dan sebagainya, yang itu tidak bisa kita laksanakan tanpa sarana partai politik. Jadi partai politik merupakan alternatif, wadah dan sarana efektif dalam upaya mewujudkan sebuah struktur masyarakat muslim. Kalau kita lihat dalam sejarah pemilu di pasca reformasi, inilah kurang lebih perolehan suara kita dan kursi kita ya. Pemilu tahun 99 kita alhamdulillah biidznillah mendapatkan angka kurang lebih 1,4 juta suara atau 1,4%. Dan ada 7 kursi di DPR RI. Tahun 2004 kita mendapatkan 8,3 juta suara atau 7,3%. Kita mendapatkan 47 kursi DPR RI. Tahun 2009 ini adalah suara yang sebenarnya menurun tapi prosentasenya meningkat ya. 8,2 juta atau 7,8%. Kita mendapatkan kursi tertinggi, 57 kursi di DPR RI. Kemudian tahun 2014, yang walaupun saat itu kita mendapatkan gonjangan fitnah luar biasa, tetapi alhamdulillah, biidznillah, ya, kita mendapatkan 8,4 juta. Coba kita bandingkan ya, masih meningkat sebenarnya, lebih tinggi daripada 2004. Namun persentasenya menurun 6,8, kemudian kursi DPR pusat juga menurun menjadi 40. Dan kemarin baru saja 2019, alhamdulillah biidznillah ya, kita mendapatkan 11,4 juta, persentasenya meningkat 8,2%, dan kursi DPR RI kita mendapatkan 50 kursi ya, yang hampir saja kita di Malang Raya ada yang mewakili, tapi Allah belum berkehendak lain ya, Allah belum berkehendak untuk itu. Mudah-mudahan 2024 ada wakil kita di Malang Raya, insya Allah biidznillah ya. Nah, ini slide terakhir sebelum kita akhiri ya, bahwasanya PKS ini memiliki visi misi sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar. Visi kita adalah visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 45. Itu ada di anggaran dasar PKS pasal yang kelima. Bahwasanya cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah yang termaktub dalam pembukaan UUD 45. Kita ingin menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kemudian juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini implementasi atau penerjemahan ya dari cita-cita yang luhur yang ada di pembukaan UUD 45 kita tulis dalam visi partai kita ini. Adapun misi partai kita ini adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani, masyarakat yang maju, masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggaran dasar PKS pasal 6, yang dalam istilah kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang maju pemikirannya, masyarakat yang objektif. Semua potensi di masyarakat diberikan peluang yang sama. Siapa yang punya kontribusi di masyarakat, siapa yang berkiprah di masyarakat, yang memberikan kontribusi positif, itulah yang akan eksis di masyarakat. Masyarakat yang objektif, masyarakat yang berpendidikan ataupun memiliki wawasan yang luas sehingga tidak jumud dalam pola pikirnya itu. Inilah yang kita inginkan, sebuah masyarakat madani, kemudian religious based civil society, serta objektifikasi Islam, metodologi implementasi atau pelaksanaan universalitas Islam atau kesempurnaan ajaran Islam itu. Kemudian ini adalah dokumentasi yang terakhir ya, ketika ada pandemi corona,
kita telah berkiprah untuk Indonesia. Ada banyak daerah telah memberikan bantuan, ya, termasuk para anggota legislatif kita mengumpulkan gajinya dalam rangka untuk memberikan bantuan, penyaluran bantuan kepada masyarakat, ada yang dalam bentuk APD, dalam bentuk sembako, dan lain sebagainya, ya. Dan ada penyemprotan oleh para kader-kader kita, subhanallah, luar biasa. Dan ini setelah terakhir, ya, ada berita yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu, kontribusi kita insya Allah dari sekian banyak partai, kita yang terbesar insya Allah ada 90,7 miliar. Ini adalah hasil patungan dari kita semuanya, ya, dari para pengurus, anggota dewan, para kader untuk membantu masyarakat kita. Dari Jawa Timur ada 7,6 miliar. Inilah kontribusi kita untuk masyarakat Indonesia dalam rangka untuk mengantisipasi ataupun mengendalikan dampak daripada corona. Kita ada GENTA, ya, Gerakan Nasional Tanggap Bencana. Jadi setiap bencana apapun kita sangat tanggap. Mulai dari dulu ada tsunami Aceh, ada gempa di manapun, apa tsunami ataupun gempa di Lombok, di Palu dan sebagainya. Karena kita sudah punya struktur dan sistem kerja yang rapi, maka alhamdulillah semuanya bisa kita berikan kontribusi kepada masyarakat. Saya kira ini, ya, sebagai materi dan pengingat kepada kita semuanya untuk senantiasa memberikan kontribusi kepada masyarakat kita, bangsa kita lewat sarana partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, para pemimpin kita, para pengurus kita, para kader simpatisan kita, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu Pak Haji, demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.